Pemirsa, kebakaran melanda salah satu rumah warga di kawasan padat penduduk, tepatnya di Jalan Keagungan RT 5 RW 4, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Informasi yang didapat dari Comment Center Damkar Jakarta, kebakaran dilaporkan pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Dari laporan warga, diketahui api berasal dari salah satu rumah tinggal dengan jenis bangunan rendah. Petugas damkar telah mengirimkan sejumlah mobil pemadam kebakaran dengan daya padam menengah. Dari Jakarta kita beralih ke Bekasi. Pemirsa, kericuan mewarnai aksi tolak pemasangan patok lokasi pembangunan kelurahan di Bekasi, Jawa Barat. Kericuan ini diduga akibat ada oknum yang ingin menguasai lahan warga. Kericuan mewarnai unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Masa menolak pemasangan patok pelang lokasi yang akan dijadikan kantor kelurahan oleh Pemkab Bekasi. Warga tak terima karena patok tersebut bersebelahan dengan masjid. Akibat kericuan tersebut, satu unit mobil bak seorang warga mengalami rusak terkena sasaran lemparan batu. Kericuan bisa diredam setelah petugas kepolisian dan Satpol PP turun ke lokasi kejadian. Menurut Camat Tambun Selatan, diduga ada oknum salah satu warga yang ingin menguasai tanah Fasos Fasum tersebut yang diduga ingin dijadikan lahan bisnis. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditembak pengemudi mobil. Penembakan ini dipicu penyerobotan antrean saat pengisian bahan bakar minyak. Keributan antar pengendara mobil dengan supir angkutan desa terjadi di SPBU Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perselisihan diduga dipicu karena saling berebut antrian saat mengisi bahan bakar. Perselisihan berlanjut di luar area SPBU usai keduanya selesai mengisi bahan bakar. Dua supir angkutan kemudian terlibat perkelahian dengan tiga pria penumpang mobil. Meskipun sempat dilerai warga, perkelahian kemudian berujung penembakan yang dilakukan pelaku penumpang mobil terhadap dua supir angkot. Akibat kejadian ini, satu korban meninggal dunia, sementara satu orang lainnya tertembak di bagian perut dan kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kini polisi telah menangkap dan menetapkan tiga pelaku sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di Desa Regan Agung tanpa perlawanan. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta komuter lain arah stasiun Tanah Abang, Jakarta anjlok. Kejadian ini sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara, KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini, gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam, ya mungkin kejadiannya jam setengah 10-an lah tadi. Itu ada suara apa?
ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Berita viral, siswi di SMP di Kabupaten Muarutara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muarutara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muarutara, sudah Jumat kemarin, beserta keluarga besar, dan harapan kita segera pihak Polres Muarutara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muarutara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar prarekonstruksi tindakan penganiayaan terhadap anak usia 6 tahun yang dilakukan oleh ibu tirinya di Komplek Perumahan Gria Citayam Permai 1, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dalam prarekonstruksi tersebut, ibu tiri korban memperagakan sebanyak 20 adegan saat melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Warga yang geram menyorakai pelaku. Adegan yang diperagakan mulai dari memukul korban dengan kayu, membenturkan kepala korban ke tembok hingga beberapa kali pukulan ke mulut korban. Tak hanya itu, polisi juga tak menutup kemungkinan gelar ekshumasi atau penggalian makam korban guna memastikan penyebab kematian bocah berusia 6 tahun itu. Sudah melakukan prarekon di mana adegan yang kami peragakan yaitu berjumlah 20 adegan yang diikuti oleh pelaku dan kemudian satu adegan pemeran pengganti yang memerankan sebagai korban. Pelaku melakukan aksinya tersebut lantaran kesal terhadap korban karena tak mau makan. Saat ini polisi telah menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap 150 anak terlibat dalam kasus narkoba selama 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Bareskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, datangi KPK. Sherly mengaku hendak berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi.
Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk meminta saran dari KPK tentang pencegahan korupsi yang terekam dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention. Shirley juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCP Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait penganggaran program prioritas di seluruh Indonesia. Lagi konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Menurut Mahfud, untuk menyelidiki dugaan korupsi proyek WUS tak perlu menunggu laporan. Dugaan korupsi kereta cepat atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi mendorong Komisi Anti Rasuah segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpandangan KPK tidak perlu menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tak ada inisiatif. Itu bisa dilakukan oleh KPK, kejaksaan dan kepolisian secara sama haknya. Tinggal siapa yang mau ambil inisiatif. Kalau satu sudah ambil inisiatif, yang dua tidak boleh. Kan cuma gitu aja. Jangan mendahului ya. Nah sekarang ini KPK nampaknya mau ambil inisiatif kan. Harusnya terus saja KPK mau memanggil, Pak. Mau minta saya ngelapor. Nggak usah ngelapor. Ini semua sudah laporan dari masyarakat. Jadi Pak Mahfud menunggu dipanggil, Mas Agus menunggu dipanggil. Kalau dipanggil, gitu ya, semua dipanggil ya. Kalau dipanggil semua datang. Kalau kita wajib datang. Iya. Oke, kita tunggu. Tapi kalau saya disuruh melapor, enggak lah. Itu melanggar hak-hak yang diberikan oleh undang-undang bahwa orang tidak wajib melapor. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Mahfud MD berpandangan DPR bisa memanggil pihak terkait untuk mengetahui kontrak kerja dengan Cina dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian utang, salah satunya dengan melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek WUS. Polemik utang proyek kereta cepat atau WUS masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat WUS. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung WUS yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga.
AHY juga meminta utang kereta cepat Wush ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan duga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Antoni juga diikutsertakan Jepang dalam tender hanya untuk melambungkan harga. Dan berikut potongan acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Sekarang kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak. Maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina. Memenangkan Cina. Oke. Artinya itu tidak boleh dirubah. Ya. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Enggak, yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak itu pada saat desolen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadapi godaan besar. Seseorang mencoba menawarkan uang 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Jojo Hadikusumo, mengungkapkan jumlah uang yang ditawarkan kepada Prabowo mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Meski begitu, Hasim tidak menuturkan lengkap konteks dugaan penyogokan tersebut. Hasim hanya mengatakan mendapat cerita tersebut langsung oleh Prabowo dalam pembicaraan via telepon beberapa bulan lalu. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, buka suara terkait pernyataan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi beberapa waktu lalu. Ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo, itu benar Mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana Mas? Memang ada orang-orang nekat seperti itu? Kira-kira begitulah. Tak hanya Prabowo, Hasim juga mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang memperingati Hari Santri secara sederhana. Sementara pasca tragedi ambruknya bangunan peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo tampak sepi. Ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Blokso Semarang menggelar peringatan Hari Santri secara sederhana. Dipimpin langsung pimpinan Pondok Pesantren Abah Imam Taufik, para santri mendoakan korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini. Para santri juga membentangkan tulisan dukungan untuk sesama santri di pondok tersebut. Selain itu, para santri juga akan mengumpulkan donasi untuk meringankan beban para santri di Ponpes Al-Khosini. Kita mengadakan kegiatan istighosah dan doa bersama untuk saudara-saudara kami yang pada kesempatan kali ini tertimpa musibah, yaitu Pondok Pesantren Al-Khosini. Sementara itu, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Santri di Ponpes Al-Khosini Sidoarjo tampak sepi. Pasca tragedi ambruknya musola pondok, pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khosini memilih fokus pada kegiatan belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok juga memilih fokus menerima kembali santri yang berdatangan setelah aktivitas pondok ditutup selama 2 pekan. Mulai hari ini, hari Rabu, pengajian sudah dimulai, pembelajaran sudah dimulai, dan ini khusus anak-anak santri yang kelas Thanawiyah yang kelas 3, kemudian Aliyah, kemudian anak-anak yang sedang kuliah di Al-Khosini. Meski proses belajar mengajar telah dimulai, namun pihak Ponpes Al-Khosini menyarankan para santri tetap tinggal di rumah sementara waktu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto memberikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan aman serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri. Tidak hanya pendidikan agama tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden mengingatkan dengan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama tidak hanya pondok pesantren harus dipastikan aman dan sesuai standar. Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Jenazah mahasiswa IPB yang meninggal dalam ekspedisi Patriot di kawasan Transmigrasi Bomberei Fakfak Papua Barat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jenazah langsung diantarkan ke rumah duka di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB, dijemput dari Halim Perdana Kusuma oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman bersama keluarga dan kerabat serta para perwakilan dari IPB. Wakil Rektor IPB menyebut Bima merupakan mahasiswa teladan dengan kepribadian baik. Ekspedisi Patriot merupakan program pengabdian berbasis riset yang digagas Kementerian Transmigrasi untuk melibatkan pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik terkait penyewaan private jet saat kampanye pemilu 2024 lalu. DKPP menyatukan sanksi peringatan keras kepada kelima anggota komisioner KPU tersebut. Adapun kelima orang itu yakni Ketua KPU Muhammad Afifuddin serta anggota KPU masing-masing Idam Khalil, Yulianto Sudrajat, Parsadan Harahap, dan Agus Melas. Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno. Peringatan keras kepada Teradu 1 Muhammad Afifuddin selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu 2 Idam Khalid, Teradu 3 Yulianto Sudrajat, Teradu 4 Parsadaan Harahap, Teradu 5 Agus Melas, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Peringatan keras kepada Teradu 7 Bernard Darmawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemirsa, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan dan
Ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Topik kerjasama di forum G20 juga akan menjadi salah satu yang dibahas karena saat ini Afrika Selatan memegang kursi presidensi forum ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 54 jenazah warga Palestina diduga korban penyiksaan Israel yang dikembalikan ke Gaza dimakamkan hari ini. Ratusan warga dan petugas kesehatan hadir dalam prosesi pemakaman 54 jenazah yang tidak teridentifikasi di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Otoritas Gaza menyatakan banyak jenazah tidak dapat diidentifikasi karena banyaknya luka bekas penyiksaan. Ke-54 jenazah warga Palestina yang dikembalikan ke wilayah Gaza sebagai bagian dari kesempatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini selanjutnya akan dimakamkan di kota Deir al-Balah di tengah kota Gaza. Pemirsa, meski gencatan senjata total telah disepakati, bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza terus dihalangi. Tidak hanya membatasi akses bantuan, warga Israel juga memblokir jalan yang dilalui truk bantuan kemanusiaan dengan membawa bayi mereka. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews Prime hari ini, temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Warga Israel terlihat memblokir jalan yang dilalui truk bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza dengan membawa bayi mereka ke lokasi blokade dan meletakkannya di depan truk. Aksi bertujuan menghalangi distribusi makanan dan susu formula bayi yang dikirimkan untuk warga sipil di Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik berkepanjangan. Sebelumnya Israel juga menunda pembukaan titik penyeberangan bantuan utama ke Gaza pada hari Minggu sebelum akhirnya dibuka pada Senin pagi. Selain menyebabkan krisis kelaparan, blokade membuat harga pangan dan kebutuhan dasar meningkat tajam karena suplai yang terbatas. Blokade dan pembatasan akses bantuan ke Gaza merupakan pelanggaran gencatan senjata total antara Israel dengan Hamas yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025 lalu. חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו.